sekarang kita mau nge-review film Captain Marvel. Nah ya, jadi Captain Marvel itu pertama kali rilis itu kemarin kayak tanggal 6 Maret. Kita nonton perdananya ya. Jadi kemarin kita udah nonton, dan Kak tahu nggak sih faktanya kalau di bioskop yang ada di Palembang ini semuanya itu studionya cuma ada 2 film yang disediain. Yaitu satu film Dylan yang udah kita review kemarin, dan satunya lagi film Captain Marvel. Saking banyaknya nonton gitu ya. Kalau kita kemarin udah nonton berdua ya. Nah setelah kita nonton ternyata emang ini tuh menjawab hampir semuanya, menjawab dari Marvel sebelumnya dan yang akan datang nanti setelah Captain Marvel ini akan ada Avenger Endgame itu yang nanti selanjutnya iya di bulan tahun ini, kurang tahu juga berapa, tapi kalau menurut kakak ini apa sih dari awal cerita ini menurut kakak ini menarik atau enggak? Kalau aku tuh orangnya yang nggak terlalu insan sama film-film hero. Jadi kemarin pas nonton, ini mungkin 2 versi. Kalau kakak kan kakak suka sama hero. Kalau aku tuh baru kemarin nonton, maksudnya baru ngikutin, dan ketika pas nonton pertama sekali tuh rada nggak ngerti dengan alur ceritanya, apalagi itu alurnya kemarin itu selain action mereka tuh juga ada kayak flashback gitu. Jadi ada potongan-potongan cerita yang kita penonton dibuat untuk ngerti gitu kan. Jadi untuk pertama kali nontonnya tuh agak bingung, tapi lama-kelamaan itu nyampur, bisa ngerti dengan jalan ceritanya gitu. Gitu. Jadi kalau aku sih dari awal tuh kita udah ditunjukin dengan action dari pemeran utamanya Captain Marvel itu. Nah di sana ternyata terjawab ada batu yang ternyata direbutin sama Thanos di film Avenger Infinity War. Di sebelumnya film sebelumnya. Iya, ternyata si Captain Marvel ini mempunyai kekuatan itu. Nah, nanti di Endgame itu memang benar-benar berkaitan. Nah, uniknya di sini dari sekian banyak film hero, di sini nggak ada kisah cintanya. Malah persahabatan, komedi, terus gimana caranya kita tuh antara percaya sama orang sama enggak gitu, ada yang disakiti kan. Iya, dan walaupun awalnya mungkin ngerasa kayak tiba-tiba flashback atau alurnya maju mundur ya, tapi dari sana mungkin pihaknya Marvel itu ngasih tahu nggak langsung bikin kita boring itu kenapa, tapi nanti langsung dijawab di film itu juga. Jadi mereka tuh nyuruh kita untuk berpikir dulu. Tapi menariknya itu ada kaum scroll yang ternyata dia bisa nyamar jadi apapun. Nah, itu yang bikin menarik ya. Jadi mereka tuh kalau konsepnya kalau misalnya ngelihat satu orang itu dia bisa berubah, kalau ngelihat kakak terus bisa berubah, tapi orang lain juga bisa berubah. Jadi dan yang bisa melihat itu benar kaum scroll atau itu memang manusia cuman Captain Marvel. Jadi dia bisa Carol Danvers ya, namanya disebut Carol Danvers gitu. Cuman aku takutnya itu lihat si bangsa Skrull itu Kak. Soalnya jelek. Warnanya tuh ijo-ijo gitu. Kaum tapi ternyata akhirnya enggak terduga, mereka tuh ternyata orang baik. Jadi kalau buat yang ngerti, buat yang udah tahu filmnya gimana, jadi apa yang ada di Infinity War terjawab di Captain Marvel, dan nanti semuanya akan terungkap di Avenger Endgame nanti. Nah, ini tuh 2 jam filmnya ya. 128 menit. Nggak kerasa kayak udah nonton itu terus tiba-tiba udah selesai aja. Nah, ada satu lagi. Nah, di film Infinity War itu si Fury, si mata satu itu di film Infinity War itu dia ngehubungin seseorang pakai alat kecil itu, dan ternyata itu ngehubungin Captain Marvel. Nah, jadi kenapa Captain Marvel baru hadir setelah si Thanos menghancurkan bumi, menghilangkan hampir seluruh manusia, itu karena mungkin Fury udah tahu kalau Captain Marvel itu memang sangat kuat dan kekuatannya tuh hampir menyaingi. Padahal cewek kayak. Iya, hampir menyaingi ini Superman. Jadi walaupun dia cewek, tapi kekuatannya itu luar biasa. Dia bisa terbang, dia bisa menyerap energi, dan itu memang lebih kuat
dari Superman dan Captain. Ada satu scene yang waktu si Carol itu diambil kekuatannya dan ternyata kekuatannya walaupun udah diambil yang di belakang lehernya, tapi ternyata dia punya kekuatan lebih yang ada di dalam tubuhnya, ya kan? Ngalir di DNA-nya dia. Ya, jadi pokoknya ini tuh nggak ketebak sih kalau nggak ketebak dan sangat setelah nonton itu kayak pengen banget nonton yang Endgame. Ya. Mau tahu kelanjutannya Kak ya? Iya. Jadi buat teman-teman yang setelah nonton ini mungkin penasaran, lebih penasaran lagi harus nonton Endgame-nya juga nanti. Dan mungkin kalau yang pengen nonton Captain Marvel nggak ngerti bisa nonton yang Infinity War yang sebelumnya gitu. Jadi biar nyambung Kak ya, biar nggak kayak aku rada nggak nyambung. Terus Kak, aku yang paling suka tuh pas ada si karakter yang kucingnya itu namanya Gus kan? Lucu, namanya Gus. Tapi ternyata dia liar dan nggak disangka-sangka ya. Kita kira dia mata-mata. Iya, kita-kira mata-mata. Ternyata pas di akhir baru ketebak karakternya sesungguhnya itu jadi apa. Ternyata dia punya kekuatan penuh juga. Oh iya, tadi Fury tadi aku lupa. Fury ternyata kenapa matanya satu itu terungkap di Captain Marvel ini. Jadi alasan yang pertama ternyata dia nggak satu mata, dia matanya lengkap. Tapi ternyata ada insiden adegan yang sangat menyakitkan, akhirnya matanya hilang satu. Tapi mau dikasih kontak lens sama asistennya dia. Tapi aku suka karakternya Kak. Dia tuh kayak orang lemah tapi pintar. Nah, kalau kekurangannya nih, terakhir kekurangannya apa sih? Kalau kekurangannya, kalau kakak ya, menurut kakak pemeran utamanya tuh pengen ngelucu tapi nanggung, ngerasa nggak? Tapi untungnya dikuatkan oleh karakter si Fury gitu. Jadi kalau yang Captain Marvel ya dia dengan kekuatannya, karena di komiknya katanya dia bisa apa aja, sangat kuat bahkan. Tapi ternyata untuk humor kayak misalkan Iron Man atau pahlawan-pahlawan yang lain dia agak kurang sih. Lucunya tuh nanggung. Kalau menurut kakak ya? Gitu. Jadi kesannya menurut aku sangat rekomen karena ini menjawab hampir semua pertanyaan untuk film-film Marvel yang lainnya. Kalau rate-nya Kak dari 1 sampai 100? Rate-nya mungkin 8 lah. 8. Kalau aku 8 juga lah. Nah, terus Kak, satu lagi yang moralismenya dari film ini apa sih kalau menurut Kakak? Pesan moralnya jangan terlalu mudah percaya dengan orang. Ternyata mudah terpengaruh. Ternyata di situ orang terdekat bisa. Ternyata jahat dan muka 12. Orang terdekat, orang yang bantu kita, tahu-taunya dia tuh punya maksud tertentu. Iya gitu. Oke, mungkin itu aja. Nanti buat teman-teman yang penasaran banget dengan film Captain Marvel ini bisa langsung nonton di bioskop karena masih tayang ya. Kemarin kita udah nonton yang perdananya. Oke, sampai di sini dulu vlog kita kali ini dari Jangan vlog lupa Captain Marvel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.